aja dihujat. Itu gimana itu? Jelek aja diuji ya menyikapinya. Jelek aja dihujat apalagi baik. Iya, orang baik dihujat, apalagi dia berbuat buruk ya, Iya. jelek itu maksudnya. Makanya tingkat kesabaran. As-sabr artinya bermakna getir, gak nyaman orang yang sabar. Sedangkan sabar itu pahalanya tanpa batas. Allah menjelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 210, innama tuwaffawnas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bisa bersabar, as-sabr artinya getir tadi, definisinya itu. Maka pahalanya ujurahum bighairi hisab. Ada ujrah, ada ganjaran, ada upah, bahasa umpamanya dalam fikih upah, ujrah. Maka balasan Allah itu kepada orang-orang yang senantiasa bisa bersabar, subhanallah, luar biasa sekali, tanpa batas. Andai pun ada statement, ungkapan dari orang-orang halayak ramai, di sifatnya umum, orang-orang yang awam tentang syariat, dia mengatakan satu statement yang tidak sesuai dengan urusan syariat, habis kesabaran saya, maka itu tidak dibenarkan secara syariat. Maka syariat mengatakan, bersabarlah kamu ketika kesabaranmu habis, selalu bersabar lagi. Seperti kulit bawang yang dilapiskan indah, kulit bawangnya kulit bawang merah ya. Jadi ketika dikupas ada kulitnya lagi, ketika dikupas ada kulitnya lagi. Ini filsafat, filosofi dalam kehidupan. Maka orang sabar itu tidak ada batasan, maka tak berbatas. Ketika sabar, sabar lagi. Kalau Nabi SAW, Nabi mengatakan ketika orang-orang senantiasa bisa bersabar, itu dibagi dalam 3 esensi atau keutamaan yang mutlak sekali dalam syariat. Kata Nabi, as-sabru salah satu. Sabar itu terbagi 3. Yang pertama, as-sabru anil musibah. Sabarlah kamu ketika diuji dengan musibah. Allah uji barangkali dalam kehidupan itu anaknya sakit. Maka kesabaran kedua orang tua, yakni seorang ayah dan ibu, dia merawat anaknya dengan kesabaran. Tentang anaknya ketika sekolah, dididik supaya diupayakan supaya cerdas. Maka cari guru-guru yang bersanad supaya apa? Nyambung ke Rasulullah, ada wasilah yang tinggi sekali. An Rasulillah, an Jibril, an Allah Jalla Jalaluhu. Jadi keutamaan di sana. Jadi sabar paling tingkat tinggi itu aslinya sebenarnya yaitu ketika diuji dengan musibah biasa. Tapi orang banyak yang tumbang ketika diuji dengan nikmat. Tidak sedikit manusia yang diuji ketika dengan nikmat tumbang begitu saja. Artinya nikmatlah yang seringkali membuat lalai seorang hamba terhadap Rabbnya. Makanya ketika dia lalai dalam kenikmatan, dia berbuat maksiat dan lain sebagainya, Allah tidak menyukai orang yang senantiasa punten ahli ibadah, yang senantiasa bermaksiat di hadapan Allah. Apalagi orang yang senantiasa punten, Allah lebih menyukai ketika seorang hamba dia ahli maksiat tapi menuju pertobatan yang sangat luar biasa, ketimbang orang ahli ibadah tapi dia takabur, sombong di hadapan Allah. Makanya ujian paling terbesar buat manusia itu di nikmat. Andai pun nikmat itu merupakan memang seutama-utamanya keutamaan dalam kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah. Syakaranya fi'il madhi, la azidannakum fi'il mudhari. Fi'il madhinya ditempelkan fi'il mudhari. Ini satu renungan buat kita. Kalau Allah telah mengatakan, engkau pandai bersyukur, aku tambahkan segala apa yang kau inginkan, la azidannakum. Wala in kafartum, tapi jika engkau kufur atau ingkar, kufur tentang nikmat Allah, mengingkari tentang nikmat Allah, maka inna adzabi lasyadid. Sungguhnya kata Allah, azabku amat pedih. Maka pertama, ujian kesabaran itu lewat musibah. Ya, ingat, andai pun Rasul mengatakan dengan keutamaan yang sangat luar biasa, musibah ujian, nikmat juga ujian. Yang kedua, as-sabru li taatillah. Sabarlah kamu ketika menjalankan taat kepada Allah. Apa itu? Berupa ibadah kita kepada Allah, tentang sholat kita. Ya, sholat butuh sabar kan? Butuh. 7 sampai 10 menit kita dianjurkan bersabar. Bahkan dianjurkan untuk bisa berkhusyuk, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak khusyuk, minimalnya mendekati khusyuk saja. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46. Betul? Ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong buat kamu. Bisabri wassalah. Makanya ini satu kemajemukan atau satu integritas yang tidak bisa dipisahkan antara sabar dan salat adalah satu komponen yang sangat luar biasa sekali. Tidak bisa pernah menjadi tafrik, karena itu satu kesatuan yang utuh. Sebab orang sholat butuh kesabaran. Meskipun tadi saya ulang,
7 sampai 10 menit. Apalagi ia mampu berzikir, beraurat, mewirid segala sesuatu, kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Maka disitulah taat kita kepada Allah kita tunjukkan. Tadi kalau memang sholat butuh sabar, sebagaimana wa inna halakabiratun illa alal khasyin. Allah pun menjelaskan sesungguhnya sholat itu sangat berat, lakabir illa alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihim rajiun. Mereka yang dan yakin kepada Allah, ya, bahwa akan adanya perjumpaan liko dengan Allah. Mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka senantiasa mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Yang terakhir adalah sabar ketika anil maksiat. Ya, jadi sabar yang ketiga adalah sabar ketika meninggalkan kita maksiat atau tarkul maksiat. Tinggalkan segala urusan maksiat. Bukankah Allah menyukai orang-orang yang senantiasa meninggalkan maksiat dalam urusan berhijrah? Artinya hijrahnya ketika dia tidak beriman menjadi orang yang beriman. Ketika sudah beriman, imannya berkualitas. Apalagi iman yang disandarkan pada esensi takwa. Sehingga kata Nabi, kalau Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamha wa khaliqin nas bi khuliqin hasanah. Bertakwa dimanapun kamu berada. Karena sesungguhnya orang bertakwa dimanapun berada, di kendaraan, di motor, di rumah, bahkan ketika di majelis zikir, kita tetap dalam ta'lim pun ingat Allah. Apalagi ketika di masjid sedang menghadapkan, hambakan dirinya kepada Allah. Paling terdekat seorang hamba ketika dia khusyuk adalah saat bersujud di hadapan Allah. Bukankah Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdi fahuwa sajidun? Adalah keadaan paling terdekat, faktor paling terdekat seorang hamba saat sujud. Fahuwa adalah disebut mufrad, menunjukkan satu keutamaan kepada Rabb saja kita tunduk. Maka disitulah ketika sujud seorang hamba dianjurkan menambahkan doa. Ya, Rabbi ini dalam tu nafsi dul mangkasirun kabir wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Itu tambahan ketika habis sujud subhanarabbil a'la. Salah sama 3 kali tambahannya itu. Jadi ketika kita ingin meninggalkan maksiat, disitulah keutamaan yang sangat luar biasa bahwa seorang hamba dikatakan hijrah sebenarnya menuju daripada segala keburukannya kepada kebaikannya. Pendek kata yang namanya hijrah adalah memperbaiki di dalam kehidupan. Itu Ustaz Anuddin. Ya Kang Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat obrolan singkat dari kami. Ya, insyaallah di sini letaknya kita keutamaan. Jumat Barokah adalah keberkahan untuk kita bisa berbagi apapun kita punya, berbagi. Jangan pernah kita merasa akan kurang apa yang kita miliki. Jangankan tentang ilmu, jangankan harta benda. Ya, apalagi dalam dalam esensial kehidupan ini seringkali orang butuh intermezzo. Kan ada doanya. Ya, ada juga lagunya. Ada doa Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kecintaan kepadamu. Wa hubba ma yuhibbuka, dan orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang mampu menyampaikan kecintaanku kepadamu. Masya Allah. Ya, kalau ada syair senantiasa lillahi ta'ala. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Pernah dengar syair itu ya? Itu menyeluruh, artinya semuanya itunya lillahi ta'ala. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Ini kalimat cinta mahabbah. Ternyata bukan kepada seorang hamba saja, kepada Rabb kita lebih utama. Ya, karena Allah senantiasa zat yang maha kita ibadahi. Allah senantiasa zat yang maha pantas diikuti hukumnya. Demikian obrolan singkat yang bisa kami sampaikan dengan Ustaz Aliuddin sebagai santri daripada Bait Tauhid. Kang Ustaz bil barokah sambil kulu ta'amu wal rotiyun. Jadi roti itu bahasa Arabnya Kang Ustaz yang akan cari sendiri. Mudah-mudahan keberkahan milik kita semua. Bi barakatil muwafiq ila mitorik bilahi sabil haq nasional fatum qarib nun wal qalami wa ma yasturun. Bilahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan salam Kang Ustaz, itu ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.